Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LNF Trilogy. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika kalian memiliki saran atau kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan mengupas detail alur dari sebuah film yang menarik perhatian. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023 yang bercerita tentang seorang anak terperangkap dalam keluarga gelap dengan entitas misterius yang menyimpan banyak rahasia mengerikan. Keputusan tragis membuka konflik dan balas dendam. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun menjalani kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan keluarga yang tampaknya harmonis. Rumah tangganya dihuni oleh keluarganya, ibunya Carol dan Mark ayahnya. Hari-hari diisi dengan rutinitas yang biasa, seperti kebanyakan anak seusianya. Peter rajin pergi ke sekolah, menyelam dalam dunia pendidikan, dan kembali pulang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di rumah, Peter tidak hanya belajar, tetapi juga menikmati sesi bermain piano yang akrab bersama ibunya Carol. Meskipun semuanya tampak normal dari luar, dinamika keluarga ini ternyata lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika kegelapan melingkupi kamar tidurnya, Peter tiba-tiba terbangun oleh suara ketukan yang datang dengan penuh misteri dari dalam dinding ruangan tidurnya. Mengintip ke sekeliling dengan ketidakpastian, Peter mencoba mengabaikan suara itu. Namun, suara ketukan itu tetap ada, seperti serangkaian panggilan misterius yang terus merayap di telinga Peter. Dalam upaya untuk mengusir rasa cemasnya, Peter segera menghampiri saklar lampu dan menyalakan cahaya dengan harapan bahwa kehadiran cahaya dapat memadamkan juga kehadiran suara misterius itu. Sayangnya, harapannya sirna ketika suara ketukan tetap setia menggema di dalam ruangan. Tak terima dengan ketidaknyamanan yang semakin nyata, Peter memutuskan untuk menghadapi misteri ini. Dengan langkah hati-hati, Peter merentangkan tangannya ke dinding dan memberikan ketukan ringan sebagai tanggapan. Keheranan menyelimutinya ketika suara ketukan itu dijawab dengan ketukan yang sama, tetapi kali ini dari sisi lain dinding yang terdengar seolah memberikan pesan atau mungkin merespon interaksi Peter. Kini kamar tidur yang semula sunyi menjadi saksi dari interaksi misterius ini. Dengan hati-hati dan keingintahuan yang tumbuh, Peter terus berinteraksi dengan suara misterius yang muncul melalui dindingnya, membawa cerita yang semakin menarik dan memicu tanya besar di benaknya. Setelah merasa semakin tidak nyaman dengan kehadiran suara misterius, Peter memutuskan untuk membangunkan ibunya. Dengan mata mengantuk dan wajah penuh kebingungan, Peter bercerita pada ibunya mengenai suara ketukan yang mengganggu tidurnya. Ibunya, dengan wajah yang masih tertidur, mencoba memberikan semangat pada anaknya dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ketika ketidaknyamanan yang terpancar dari wajah Peter, ibunya akhirnya setuju untuk pergi memeriksa kamar tidur anaknya. Ibunya menapaki koridor dengan langkah berat, mencapai pintu kamar Peter, dan dengan cemas membuka pintu untuk menelusuri asal-usul suara misterius ini. Ibunya, setelah memeriksa setiap sudut kamar Peter, mencoba menepuk dinding dengan penuh perhatian. Namun, sesuai dengan ironi kejadian ini, tidak ada balasan dari sisi dinding sama sekali. Ibunya, dengan raut wajah yang mulai menunjukkan kelelahan dan kebingungan, mencoba menenangkan Peter dengan menjelaskan bahwa mungkin itu hanya bayangan atau impian yang menyelinap ke dalam pikiran Peter. Dengan sikap tegasnya, ibunya bersikeras bahwa tidak ada yang aneh di sana dan bahwa Peter mungkin hanya terpengaruh oleh mimpi atau imajinasi anak-anak. Meskipun demikian, Peter tetap yakin ada kehadiran suara tersebut. Pertentangan antara persepsi Peter dan ketidakpercayaan ibunya menciptakan ketegangan yang semakin membingungkan di dalam rumah mereka, membawa nuansa misteri yang semakin intens dan memicu pertanyaan tentang realitas apa sebenarnya yang mereka alami. Keesokan harinya, Peter berangkat ke sekolah. Namun, kehidupan sekolahnya tidak selalu sesederhana itu. Sejak lama, Peter sering menjadi sasaran intimidasi di antara teman-temannya yang membuat hari-harinya di bangku sekolah penuh dengan ketidaknyamanan dan kesendirian.
Sampai suatu hari di kelasnya ada seorang guru pengganti bernama Divine. Dengan kehadiran yang tenang dan senyum hangat, guru itu memberikan nuansa baru di kelas tersebut, menciptakan suasana yang lebih inklusif dan ramah, mencoba membuka ruang bagi setiap siswa untuk merasa diterima dan dihargai. Dengan kehadiran guru baru tersebut, kehidupan Peter di sekolah mungkin mengalami perubahan yang signifikan. Peter memutuskan untuk tetap di dalam selama jam istirahatnya. Peter menyelamatkan diri dari cemoohan dan intimidasi yang sering dialaminya dari para pembuli di sekolah. Keputusan ini bagaimanapun tidak luput dari perhatian guru Divine yang dengan kebijaksanaan dan empati merasa tergerak untuk mendekati Peter dan memahami latar belakang ketidaknyamanannya. Guru tersebut yang peka terhadap kebutuhan dan perasaan siswanya memberikan dukungan kepada Peter. Mungkin Divine memberikan saran, membuka ruang untuk berbicara, atau bahkan memberikan tugas khusus untuk dijalankan selama istirahat, memungkinkan Peter untuk tetap produktif tanpa harus berhadapan langsung dengan para pembuli. Ketika Peter merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa, kesehariannya tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seekor laba-laba kecil yang merayap di dekatnya. Meski kecil, laba-laba itu berhasil menyita perhatiannya, memecah keheningan. Ketika Peter hendak menyentuh laba-laba itu, Divine peka terhadap detail sekitar, dengan lembut meraih hewan kecil tersebut. Dengan hati-hati, Divine menangkap laba-laba itu dan menunjukkannya pada Peter dengan senyum ramahnya. Meskipun hanya laba-laba kecil, momen ini membawa keceriaan dan kehangatan di antara mereka. Guru Divine dengan kesadaran atas kecil hewan tersebut memberikan Peter kesempatan untuk merasakan momen kecil keajaiban alam. Dengan penuh kasih sayang, guru tersebut melepaskan laba-laba itu di depan Peter. Tindakan kecil ini sederhana namun penuh makna, menciptakan ikatan unik antara Peter dan guru Divine. Di balik tugas pengajarannya, guru Divine juga memberikan perhatian dan kepedulian pada kehidupan sehari-hari siswanya. Suatu malam, di meja makan bersama keluarganya, Peter tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk berdandan dan merayakan Halloween. Peter juga meminta permen atau bahkan bersedia untuk menjadi bahan jahilan. Namun, orang tuanya langsung menentang dan melarang dengan keras. Ketika Peter bertanya-tanya mengapa Halloween begitu ditentang, orang tuanya memutuskan untuk berbagi kisah yang terjadi pada tetangga mereka. Beberapa waktu yang lalu, seorang gadis tetangga yang tinggal di ujung jalan mereka merayakan Halloween dengan penuh semangat. Namun, perayaan itu berubah menjadi peristiwa yang mengguncang ketika gadis itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tetangga mereka yang menghilang begitu saja tanpa ada yang mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Peristiwa ini meninggalkan dampak traumatik pada rumah setempat, terutama pada ibu Peter yang bahkan enggan mengingatnya kembali. Mereka berdua bersama orang tua Peter mengalami kehancuran suasana Halloween yang dulunya menjadi momen berharga. Ketika Peter mendengar kisah itu, rasa ingin merayakan Halloween-nya berubah menjadi campuran antara keingintahuan dan ketakutan. Meskipun masih ingin merayakan, Peter mulai memahami mengapa orang tuanya merasa sangat berhati-hati terkait perayaan ini. Mungkin ada sisi kelam dari kejadian yang terjadi pada gadis tetangga. Pada suatu malam yang lain, Peter terbangun secara mendadak, dipertemukan dengan panggilan misterius yang menyebut namanya. Merinding, Peter segera berteriak memanggil ayahnya. Peter. Daddy! Namun, suara misterius itu dengan penuh urgensi meminta Peter untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Ayahnya segera muncul di balik pintu kamar dengan langkah-langkah hati-hati, memperhatikan keresahan anaknya. Namun, ketika Peter mencoba menjelaskan kejadian tersebut, ayahnya memandangnya dengan rasa tidak percaya. Ayahnya mencoba untuk meredakan kekhawatiran Peter dengan berkomentar bahwa mungkin itu hanya suara tikus atau binatang lain di dalam dinding. Sang ayah lalu memutuskan untuk mengambil racun tikus, seolah-olah untuk menyelesaikan masalah dengan tindakan cepat. Dengan sikap skeptis, ayah Peter menebarkan racun tersebut di sekitar dinding kamar. Peter, meskipun masih merasa gelisah, merasa tidak dihiraukan oleh orang tuanya yang tidak mempercayai ceritanya. Suasana menjadi tegang, dan kejadian ini membawa nuansa kecurigaan dan ketidaknyamanan di antara keluarga mereka. Peristiwa ini membuka pertanyaan baru dalam pikiran Peter.
Apakah suara itu benar-benar hanya suara tikus atau ada sesuatu yang lebih misterius di baliknya? Dan mengapa ayahnya terlihat sangat skeptis terhadap apa yang Peter dengar malam itu? Mungkin kisah ini hanya awal dari misteri yang lebih dalam di dalam keluarga Peter. Selama beberapa hari berikutnya, Peter terus berkomunikasi dengan entitas misterius yang suaranya diidentifikasi sebagai Sarah. Sarah seolah-olah memiliki kehadiran sendiri di dalam tembok rumah Peter, mengklaim bahwa Sarah dijebak di sana oleh orang tua Peter. Sarah menyebut orang tua Peter sebagai jahat, meninggalkan Peter dengan perasaan terganggu dan pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Setiap malam, percakapan antara Peter dan Sarah terus berlanjut, menciptakan aura misterius yang menyelimuti kamar anak itu. Sarah menceritakan cerita yang semakin menggelap tentang bagaimana Sarah berakhir di dalam tembok dan mengapa Sarah merasa dikurung. Rasa marah dan kekecewaan dalam suara Sarah membuat Peter semakin terguncang dan bingung. Peter, meskipun awalnya merasa takut, mulai merasa iba terhadap nasib Sarah. Namun, ketidakpercayaan terhadap klaimnya juga mencekam karena sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang tuanya mungkin terlibat dalam sesuatu yang seaneh ini. Peter merasa terjebak dalam pertarungan antara keyakinan pada Sarah atau kepercayaan pada keluarganya sendiri. Saat bersekolah, ibu guru Divine menjadi prihatin setelah melihat gambar yang digambar oleh Peter. Gambar itu menggambarkan sosok Sarah yang memohon bantuan di dalam ruangan gelap, menciptakan nuansa yang gelap dan menyedihkan. Dengan kepekaan yang dimilikinya, Guru Divine merasa perlu untuk lebih lanjut mencari tahu mengenai kesejahteraan emosi Peter. Setelah pertemuan dengan orang tua Peter, Guru Divine mencoba untuk menyampaikan keprihatinannya. Namun, orang tua Peter dengan sikap yang cuek memilih untuk mengabaikannya. Mereka menutup diri terhadap kemungkinan bahwa ada masalah serius yang dihadapi Peter dan lebih memilih untuk menanggapinya sebagai hayalan anak-anak. Ketidakmengertian dan penolakan dari orang tua Peter menciptakan ketegangan di antara mereka. Pada suatu titik, ibu Peter menegurnya dengan keras. Carol menganggap Divine telah membawa delusi anaknya ke pengawasan publik, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Divine merasa kecewa, berusaha menjelaskan niat baiknya dan keprihatinannya terhadap Peter. Perpecahan antara mereka semakin memperumit situasi. Di malam-malam berikutnya, Sarah terus meyakinkan Peter bahwa orang tuanya adalah orang jahat. Dengan suara yang menggema di ruangan gelap, Sarah menyampaikan kisah-kisah yang semakin mengerikan tentang motif jahat yang mungkin dimiliki oleh orang tua Peter. Peter yang semakin terbawa suasana misterius dan percakapannya dengan Sarah merasa terombang-ambing di antara keyakinan dan ketidakpastian. Sarah membangkitkan rasa ketakutan dan curiga di dalam pikiran Peter, menciptakan bayang-bayang kecurigaan terhadap orang tuanya yang sebelumnya dianggap sebagai tempat berlindung dan aman. Imajinasi Peter terus terjebak dalam dunia yang semakin gelap, membuatnya kesulitan membedakan antara realitas dan hayalat. Malam demi malam, perasaan tidak aman dan kegelisahan merajalela di hati Peter, terombang-ambing antara cerita yang diceritakan oleh Sarah dan kenyataan yang dihadapinya sehari-hari bersama keluarganya. Peter merasa semakin terisolasi dan tertekan. Pernyataan yang berputar di benaknya semakin memperdalam jurang antara dirinya dan orang tuanya. Kisah ini semakin menggambarkan bagaimana percakapan dengan entitas misterius dapat mempengaruhi persepsi dan emosi seseorang, membawanya ke dalam labirin kegelapan yang sulit ditembus. Di sekolah, Peter tengah asyik menghias labu dengan gambar wajah yang menyenangkan, lalu memberinya nama Hector. Labu itu tidak hanya menjadi hasil kreativitas Peter, tetapi juga menjadi teman kecil yang menghiburnya. Saat Peter bersiap pulang dengan penuh semangat bersama Hector, sebuah insiden yang tidak menyenangkan terjadi. Brian, seorang pengganggu di sekolah, secara kasar menghancurkan labu yang sedang dipegang oleh Peter. Dengan tindakan kasar, Brian mendorong Peter, membuatnya terjatuh dan merusak karya seninya. Saat Peter bangkit dari lantai dengan tatapan terhuyung, wajahnya tampak tertunduk sedih dan kecewa karena labu yang telah dihias dengan begitu penuh cinta dihancurkan oleh tindakan kasar tersebut.
Sikap Brian yang kejam menciptakan suasana yang terasa penuh kekecewaan dan ketidakadilan bagi Peter. Penghancuran Hector bukan hanya kerugian material, tetapi juga melukai perasaan dan kebanggaan Peter terhadap karyanya. Kejadian ini juga menyoroti masalah sosial di sekolah, di mana tindakan intimidasi dan penghancuran karya orang lain dapat memberi dampak emosional yang dalam pada korbannya. Pada malam itu, setelah insiden tragis dengan labu yang dihancurkan oleh Brian, Peter merasa sangat terpukul. Peter menangis sendiri, meratapi kehancuran labu dan merasa kesal karena perlakuan kasar yang diterimanya. Dalam kegelapan kamar tidurnya, Peter memutuskan untuk berbicara dengan Sarah. Dengan suara lembutnya, Sarah menyambut Peter dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Peter dalam kepedihan dan kekecewaannya menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi, mengungkapkan betapa sakit hatinya dan betapa sulitnya merasa diterima di sekolah. Sarah dengan bijak memberikan kata-kata penghiburan dan kekuatan pada Peter. Melalui kata-katanya, Sarah mencoba menguatkan hati Peter, memperingatkannya bahwa kekuatan dan kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri mereka sendiri. Dalam momen yang gelap, kehadiran Sarah memberikan semangat untuk Peter menghadapi kesulitan dan tetap tegar di tengah emosinya. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang dukungan dan kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, bahkan dari entitas misterius seperti Sarah. Besoknya di sekolah, suasana berubah ketika Brian mendekati Peter dengan rendah hati meminta maaf. Brian membawa labu pengganti sebagai tanda penyesalannya. Namun, meskipun Brian mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, Peter menunjukkan sikap yang agak acuh tak acuh. Tetap mengingat nasihat dari Sarah, Peter memilih untuk tidak sepenuhnya menerima maaf Brian dengan mudah. Sarah telah memberinya semangat untuk tidak lagi takut pada Brian dan untuk menunjukkan bahwa Peter memiliki kekuatan di dalam dirinya. Meskipun labu pengganti mungkin merupakan tanda permintaan maaf, Peter memilih untuk melakukan sesuatu, bahwa tidak lagi akan membiarkan dirinya diperlakukan dengan kasar atau diintimidasi. Tindakan ini menunjukkan perubahan dalam diri Peter, yang sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melawan intimidasi dan menunjukkan bahwa memiliki harga diri yang patut dihormati. Saat waktu pulang tiba, Peter memutuskan untuk mengikuti Brian dari belakang. Dikuasai oleh perasaan keingintahuan dan kemarahan yang belum terselesaikan, ketika mereka berada di area tangga, emosi Peter mencapai puncaknya. Dengan dorongan yang tiba-tiba dan kekuatan yang tidak terduga, Peter mendorong Brian. Dalam sekejap, Brian terjatuh menuruni tangga dengan posisi yang tidak alami, menyebabkan kakinya patah. Suara teriakan Brian yang tajam menggema di udara, menciptakan suasana yang tegang dan penuh kepanikan di area tersebut. Peter yang sejenak tercengang dengan apa yang baru saja dilakukan, merasa terjepit dalam situasi yang tidak terduga. Perbuatan yang dilakukan, meskipun mungkin dipicu oleh emosi dan trauma yang dialami, memiliki konsekuensi yang serius dan tidak terduga. Peter berdiri di sana, menyesali apa yang telah dia lakukan, tetapi menyadari bahwa sekarang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sementara Brian berteriak kesakitan, Peter merasakan campuran perasaan bersalah, takut, dan kebingungan. Tindakan impulsifnya telah membawa dampak yang signifikan, dan Peter harus belajar bagaimana menghadapi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah kejadian di sekolah, Peter dipulangkan dengan suasana yang tegang. Orang tuanya yang sudah tahu tentang insiden labu dan sekarang mendengar tentang insiden tangga merasa kecewa dan marah. Diskusi yang awalnya dimulai dengan kritik terhadap tindakan impulsif Peter berubah menjadi debat yang lebih mendalam. Orang tua Peter mengungkapkan keprihatinan mereka tentang gambar-gambar yang sebelumnya pernah digambar oleh Peter, termasuk yang menunjukkan sosok Sarah. Mereka mencoba membahas khawatiran mereka bahwa Peter selalu terobsesi dengan imajinasi tersebut dan mungkin memiliki kesulitan membedakan antara realitas dan khayalan. Debat ini menghadirkan ketidaksetujuan yang dalam antara Peter dan orang tuanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Peter merasa bahwa suara tersebut nyata, sementara orang tuanya semakin yakin bahwa semuanya hanya imajinasi anak mereka. Menghadapi konfrontasi ini, Peter merasa semakin terisolasi dan tidak mengerti.
Mungkin di dalam pikirannya, suara tersebut adalah kenyataan yang sebenarnya, tetapi orang tuanya dengan keras menolak untuk menerima pandangannya. Pertentangan antara imajinasi dan realitas semakin meruncing, menciptakan ketidaksetujuan yang mendalam dalam keluarga Peter. Keputusan orang tua Peter untuk menghukumnya dengan cara mengunci di ruang bawah tanah, tersembunyi di balik lemari es, memberikan nuansa ketegangan dan kecemasan yang mendalam. Dalam kegelapan dan kesendirian ruang bawah tanah, Peter merasa terisolasi dan dihukum dengan cara yang tidak biasa. Di dalam ruangan bawah tanah tersebut, Peter memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Peter menyelidiki lebih lanjut, menemukan sebuah lubang yang ditutupi jeruji. Sesaat itu, kunjungan guru Divine untuk memeriksa kondisi Peter membawa masalah keluarga ke tingkat baru. Namun, suasana menjadi tidak nyaman ketika Mark, ayah Peter, mengusir dan mengintimidasi guru Divine. Mark yang berdarah berdalih bahwa lukanya berasal dari pekerjaan renovasi rumah, tapi ada ketidakjelasan yang terasa. Guru Divine, meskipun terganggu oleh intimidasi tersebut, tetap mencoba menyampaikan keprihatinannya terhadap Peter. Namun, suasana semakin tegang ketika orang tua Peter merasa terganggu oleh kehadiran yang tiba-tiba dari guru Divine. Mereka menganggapnya terlalu penasaran dan terlalu mendalam terlibat dalam kehidupan pribadi keluarga mereka. Perdebatan pun pecah di antara mereka. Argumen tersebut menciptakan gelombang ketidakpastian dan kecemasan, membuat situasi semakin rumit. Ibu guru Divine yang awalnya datang dengan niat baik, merasa terbebani dan akhirnya meninggalkan rumah Peter dalam keadaan yang gelisah. Suasana ini menciptakan pertanyaan yang lebih dalam tentang keadaan keluarga Peter. Adanya ketidakpastian dan konflik antara orang tua dan guru Divine menciptakan bayangan-bayangan yang lebih gelap di balik kehidupan Peter. Akhirnya, Peter dikeluarkan dari ruang bawah tanah, menandakan akhir dari masa hukuman yang suram. Namun, situasinya tidak semakin membaik ketika diketahui bahwa Peter juga dikeluarkan dari sekolah. Ibunya memutuskan untuk mengajarinya sendiri menjadi guru khusus. Kembali ke kamar tidurnya setelah pengalaman yang intens, Peter kembali berhubungan dengan Sarah, entitas misterius di balik tembok. Sarah terus menghasut dan memberikan pandangan yang gelap terhadap orang tua Peter, memperingatinya untuk berhati-hati dan tidak sepenuhnya percaya pada gambaran yang terlihat. Perasaan rasa ingin tahu Peter semakin meningkat, dan keinginannya untuk melihat langsung siapa atau apa sebenarnya Sarah semakin kuat. Ketika Peter memperhatikan ada lubang di tembok kamar tidurnya, Peter melihat kesempatan untuk mengetahui lebih banyak. Mengintip ke dalam lubang tersebut, terkejut ketika melihat sebuah mata yang menatap kembali. Sensasi ketidaknyamanan melanda Peter dan rasa takut mulai menyelinap di hatinya. Apakah yang Peter lihat melalui lubang itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata atau hanya imajinasinya? Mata misterius di balik tembok menjadi simbol ketidakpastian dan misteri yang semakin memperdalam konflik internal Peter. Pertemuan dengan Sarah semakin mengarah pada pencerahan ketika Sarah mengaku sebagai kakak perempuan Peter. Dalam pengakuan yang mengejutkan, Sarah mengungkapkan bahwa Sarah telah dikurung oleh orang tua mereka setelah mereka memutuskan bahwa mereka tidak menginginkannya lagi. Penjelasan Sarah tentang situasinya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang alasan tersembunyi di balik tembok dan mengapa Peter harus berhati-hati. Sarah menjelaskan dengan detail tentang jam besar yang menghalangi pintu masuk ke tembok, menjadikannya sebagai rintangan yang harus diatasi sebelum Sarah bisa bebas. Menurut Sarah, menunggu sampai Peter cukup besar dan kuat untuk membantu membongkar jam besar tersebut adalah satu-satunya harapannya untuk keluar dari tempat gelap tersebut. Dengan pencerahan ini, Peter merasa terguncang oleh rahasia kelam yang ada di balik dinding kamar tidurnya. Kini, Peter tidak hanya berhadapan dengan misteri Sarah dan lubang di tembok, tapi juga dengan rahasia keluarga yang mengubah hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa orang tua mereka mengurung Sarah dan apakah ada kebenaran yang lebih mendalam di balik semuanya menjadi pusat perhatian Peter.
Sarah berusaha memberi bukti pada Peter dengan mengajaknya menggali di dalam halaman, dan hasilnya membuat Peter menemukan sebuah tulang tengkorak. Saat Peter menyadari tulang tengkorak tersebut, panikan dan kecemasan merayap di dalam dirinya. Peter dengan tegas menguatkan keyakinan bahwa Sarah harus segera melarikan diri bersamanya untuk menyelamatkan nyawanya. Peter terinspirasi oleh rasa takut dan keinginan untuk melindungi dirinya sendiri, membuat keputusan diam-diam untuk mencoba menghubungi Guru Divine untuk meminta pertolongan. Upaya Peter untuk menghubungi Guru Divine menjadi pemicu pertikaian baru dengan ibunya. Ketika ibunya mengetahui rencana Peter, kemarahan meledak, menciptakan ketegangan di antara mereka. Namun saat diantar kembali ke kamarnya, perhatian ibunya beralih saat ibu Peter menyadari adanya lubang di dinding, mengubah suasana dengan cepat. Ketika ibunya menyadari kenyataan dari lubang tersebut, rasa ngeri dan keputusasaan melanda. Mungkin Carol mulai memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik dinding kamar tidur Peter daripada yang Peter bayangkan. Rasa tidak percaya dan kengerian merasuki rumah tersebut. Keputusan tragis yang diambil oleh Peter untuk menyelamatkan dirinya dari nasib yang mengerikan. Peter merasa bahwa satu-satunya kesempatan untuk menghindari nasib yang sama dengan yang dialami oleh Sarah adalah dengan membunuh orang tuanya. Peter mengambil langkah drastis ini dengan memasukkan racun tikus ke dalam sup mereka saat makan malam. Dalam momen tegang, kedua orang tuanya mencoba menghentikan Peter saat mereka merasa sup itu memiliki rasa yang aneh. Namun, usaha mereka gagal, dan akhirnya mereka menyerah pada keracunan sebelum mereka bisa menyelamatkan diri. Kedua orang tua Peter menghadapi akhir yang tragis, merasakan dampak dari keputusan yang dibuat oleh anak mereka. Sesaat sebelum meninggal, Carol, ibu Peter, memberikan peringatan misterius pada Peter untuk tidak membiarkannya keluar. Peringatan ini memberikan nuansa misteri tambahan pada cerita, membuka pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan peringatan tersebut. Apakah itu terkait dengan sesuatu yang terkandung di balik dinding? Ini tidak hanya menciptakan konsekuensi emosional yang dalam untuk Peter, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru tentang kebenaran di balik dinding dan arti dari peringatan terakhir yang diberikan oleh ibunya. Puncak ketegangan dalam cerita muncul ketika Peter membuka kunci pintu tersembunyi lainnya yang terletak di balik jam di kamar tidur orang tuanya. Saat pintu terbuka, sebuah siluet muncul dari dalam kegelapan dan Sarah merangkak keluar. Namun, sesuatu terasa aneh. Meski gelap, Sarah tidak tampak seperti manusia yang sebenarnya. Keterkejutan dan rasa takut menghantui Peter, memaksanya untuk berlari menyelamatkan diri. Saat ketegangan masih menyelimuti udara, Sarah akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengguncang. Sarah mengaku kepada Peter bahwa telah menipu dan memanipulasinya selama ini, semua sebagai bagian dari rencananya untuk membalas dendam pada orang tua mereka yang telah mengurungnya. Kenyataan ini memberikan sudut pandang baru pada seluruh kisah. Sarah, yang awalnya dianggap sebagai sosok misterius yang perlu diselamatkan, ternyata memiliki motivasi gelap di balik upayanya untuk melibatkan Peter dalam rencananya. Yang awalnya mencari pembebasan dari kegelapan dan misteri di dalam dinding, sekarang harus menghadapi kebenaran yang lebih kompleks dan gelap. Terlebih lagi, munculnya Brian dan sepupunya yang datang dengan niat membalas dendam pada Peter. Saat Brian memanggilnya, tidak ada jawaban dari siapapun di rumah, dan Brian memutuskan untuk masuk dengan cara paksa. Dalam amarahnya, Brian dan yang lainnya menghancurkan benda-benda di dalam rumah Peter. Namun, kehadiran mereka memicu serangkaian peristiwa mengerikan. Mereka satu persatu dibunuh oleh Sarah, entitas misterius yang semakin terungkap kegelapannya. Sarah kemudian mengejar Peter, memberikan kesempatan pada mereka untuk berbicara. Sarah mengungkapkan ketidakpuasan dan kebencian terhadap Peter, merasa iri karena Peter dapat menjalani kehidupan normal, sementara Sarah harus hidup dalam kondisi yang sulit dan gelap.
Cerita semakin gelap ketika Sarah menggambarkan kondisinya saat lahir, di mana merasa terbuang dan terpenjara di tempat gelap bersama sarang laba-laba dan tikus. Rasa dendamnya terhadap Peter berkembang karena kesulitan yang dialami dan mengungkapkan bahwa Sarah mengontrol Peter sepanjang waktu. Divine yang dipanggil oleh Peter tiba di rumah dan terkejut dengan situasi yang mengerikan di dalamnya. Divine mengalami serangan dari Sarah yang mengerikan. Tetapi dengan keteguhan hatinya, Divine berhasil melarikan diri ke kamar tidur Peter setelah mendengar suara panggilan oleh Peter. Di sana, Divine menemukan keadaan Peter di balik tembok dan dengan berani menghancurkan tembok tersebut, membawa Peter keluar dari kegelapan. Namun, keadaan berubah saat Peter tiba-tiba terbangun di ruang bawah tanah lagi dengan Sarah berada di hadapannya. Keberadaan Sarah yang misterius dan menakutkan kembali menghantui Peter, menciptakan ketegangan yang intens. Divine tanpa ragu memasuki ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Peter. Mereka berdua bersatu untuk melawan Sarah dalam pertarungan yang sengit. Dalam upaya bersama mereka berhasil memenjarakan kembali Sarah di dalam ruang bawah tanah yang gelap. I'm not like you. Namun, bahkan dalam penangkapan kembali, Sarah tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, dalam momen terakhir, Sarah memberikan peringatan kepada Peter bahwa akan selalu melarikan diri dan tetap menghantuinya. Sarah menekankan bahwa mereka berdua adalah keluarga dan akan selalu bersama, terus menghantui pikiran dan hidup Peter. Dalam peringatan yang mencekam tersebut, cerita ini berakhir dengan nuansa ketidakpastian dan ketegangan yang masih tersisa. Sarah mungkin sudah dipenjara, tetapi dampak psikologisnya masih akan berlanjut dalam kehidupan Peter. Setiap derit, suara, atau ketukan di dinding akan selalu mengingatkan Peter pada kenyataan mengerikan bahwa Sarah akan selalu menjadi bagian dari hidupnya meskipun terkunci di dalam ruang bawah tanah. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.